Halo, selamat datang di channel Moonlight Affirmation bersama dengan saya Zilin. Apa kabar? Oke, mungkin kalian sudah banyak lihat wajah saya di beberapa video shorts, tapi kali ini kita bakalan pick a card, pilih kartu tarot dan oracle, jadi kita akan menggunakan shoot langsung ke kartunya supaya lebih zoom ya. Oke, kalau kamu baru pertama kali menonton video pilih kartu tarot, maka selamat datang. Ini caranya adalah dengan memilih salah satu dari 3 kartu ini. Oke, kalau kamu tertarik pada 2 dari set kartu ini juga bisa. Yang pertama saya ada opsi Sexy Girl, kemudian di sini ada hati ya, ini ada charm hati, kemudian di sini ada charm beautiful. Oke, sexy girl, hati dan beautiful. Pilih satu kartu, satu set tumpukan kartu atau kamu bisa pilih dari charmnya saja ya, liontinnya. Caranya adalah tenangkan pikiran kamu, tarik nafas dalam-dalam dan pilih satu kartu atau 2 kartu yang kamu anggap resonate atau nantinya ini klik dengan kamu. Ingat, tidak pakai logika, tapi dengan hati ya. Sudah siap? Sudah memilih? Pasti udah milih dari tadi. Ayo kita mulai. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Saya akan mulai membuka kartu mulai dari yang pertama. Apa sih pesan semesta dan juga uh, energi ya untuk kamu di Juni, energimu ya, di Juni 2025. Yang pertama di sini kalau dari set energi oracle ya, aku pakai energi oracle. Jadi biar pas ya. Pertama ada attachment. Kamu sedang terikat dan kamu benar-benar belum bisa keluar dari ikatan tersebut. Jadi ada emosi di situ dan itu membuatmu draining ya. Membuatmu low vibration. Jadi vibrasimu turun karena kamu terikat dengan keinginan kamu ini. Terikat dengan kalau saya lihat dari kartu envy ada keinginan tak tergapai. Mungkin lihat teman di sosial media. Mungkin kamu menginginkan seseorang dari segi asmara untuk jadi milikmu, tapi kamu nggak dapatkan. Mungkin juga kamu belum bisa move on dari masa lalu. Envy, kekecewaan, dan kecemburuan ya yang membuatmu semakin terikat, semakin besar rasa kecewa kamu. Jadi Juni ini waktunya kamu untuk melepas ya, karena attachment dan envy hanya membuat kamu semakin menderita. Apa sih yang menyebabkan manusia menderita? Yaitu adalah keinginan yang melekat. Jadi kalau keinginan kamu bisa kamu lepaskan, bisa kamu longgarkan, bisa kamu kasih space untuk kayak oke, nggak ada juga nggak apa-apa, life goes on, kamu akan lebih baik. Oke, kita lihat dari set kartu tarotnya. Di sini ada Two of Pentacles dan ada Five of Cups. Oke. Nah, kalau dari set kartu tarotnya, ini tuh sebenarnya lebih ke kamu ingin mempertimbangkan ya untuk mendapatkan yang kamu mau, tapi saya lihat rasanya sulit untuk dapat yang kamu mau. Kamu berusaha terus, kamu berusaha untuk tidak berusaha untuk bekerja keras lah ya, tapi yang ada kok gagal maning gagal maning. Nah, jadi kalau dari Two of Pentacles sebenarnya adalah saatnya kamu untuk lebih, apa ya, mempertimbangkan ya, kalau yang kamu inginkan tidak kamu dapatkan, ya saatnya kamu mengejar apa yang sebenarnya lebih baik untuk kamu, daripada terus berada di dalam lingkaran itu, oke? Jadi energinya memang energi terikat yang menyebabkan kamu jadi muter-muter di situ. Pesan dari semesta adalah untuk kamu melepas dan sudah tidak mempertimbangkan lagi yang tidak baik untuk kamu. Ya, dan secara logika pun kamu juga tahu sendiri ini tidak baik untuk kamu. Mengejar apa yang pasti. Oke, untuk mencari Eight of Cups, kebahagiaan kamu. Untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang dimana angka 8 itu kan infinity ya. Jadi biar kamu terus-menerus tidak berada dalam lingkaran yang tidak baik, tapi masuk ke lingkaran yang baik. Jadi berusahalah, kejarlah yang baik untuk kamu. Dan ini ada di depan mata kamu. Oke,
Tuh, langsung kartunya Ten of Pentacles, langsung kartunya kebahagiaan, langsung kartunya kegenapan. Menggenapi kebahagiaan kamu adalah pilihan kamu, bukan pilihan siapa-siapa. Jadi, siapkah kamu untuk menggenapi kebahagiaan kamu daripada kamu terus muter di tempat yang sama? Hey sexy girl, hey kamu yang pilih pile tumpukan kartu pertama. Sudahkah kamu siap untuk menerima, siap untuk mengesampingkan ikatan kamu yang selama ini membuat kamu tersiksa, menderita? Sudahkah kamu siap untuk mengambil, meraih apa yang adalah milik kamu dan yang terbaik untuk kamu? Ngapain kamu melihat orang lain nih, khusus yang terjebak dalam asmara, melihat orang lain yang tidak bisa untuk kamu dan tidak diperuntukkan untuk kamu, ya. Supaya energimu jadi lebih baik, supaya lingkaran energimu jadi lebih membuat kamu lebih nyaman. Oke, saatnya kamu melihat ornitomancy, omen. Artinya kamu melihat melalui jendela kamu bisa nampak mana yang terbaik untuk kamu. Sudah bukan lagi kamu yang terus-menerus terikat, ya. Juni ini move on lah, Juni ini keluar dari ikatan itu, ya, supaya kamu bisa happy. Oke, itu untuk set kartu yang pertama. Oke, kita move on ke set kartu yang kedua. Are you ready? Yang ada di pile kedua, yang hati. Let's go. Yang pertama aku punya wow, blossoming abundance sama loh kok ada anxiety-nya. Energinya begini nih yang pilih pile 2. Jadi ini adalah tentang keberkahan yang semakin lama semakin merekah, berkembang di dalam hidup kamu, tapi diikuti dengan ketakutan kamu, ya. Diikuti dengan perasaan cemas, kayak contohnya maaf ya, aku bisa hamil nggak ya? Aku bisa nikah nggak ya tahun ini? Padahal banyak banget keberkahan yang datang dalam hidup kamu yang tidak kamu eee, syukuri, terima kasihi gitu. Ya, tidak kamu iakan bahwa itu ada di dalam hidup kamu. Kamu mengetahui, kamu tapi tidak mensyukuri. Kamu mengetahui kamu tuh sebenarnya sudah berada di lingkungan yang bahagia. Tapi kamu merasa kayak, aduh gimana ya kalau begini, gimana ya kalau begitu. Mulai deh nanya tarot, mulai deh nanya ini itu. Salah nggak? Enggak. Saya pembaca tarot, saya akan bantu. Kamu mau tanya pembaca tarot lain, mereka akan bantu. Atau kamu mau ke psikolog, atau kamu mau nanya orang yang lebih pintar, atau lebih nyambung sama kamu, silahkan. Tapi sebenarnya banyak yang harus kamu syukuri dalam kehidupan kamu. Itu kunci dari memperbaiki energi kamu di Juni 2025 ini. Four of Cups. Oke. Four of Cups sama Three of Cups. Ini 4 ke 3, tapi justru lebih baik. Jadi Four of Cups ini adalah tentang kamu melindungi energi kamu. Jadi kan banyak banget hal-hal yang patut kamu syukuri di hidup kamu. Terus kamu banyak juga membahagiakan orang lain daripada membahagiakan diri sendiri. Gimana kalau mulai sekarang lebih protek ke diri sendiri? Utamakan diri sendiri dulu as Four of Cups. Baru kamu bisa ketemu Three of Cups. Baru kamu bisa happy dan enjoy. Let's talk about egois lagi. Ego. Ya. Jadi let's talk about mementingkan diri sendiri dulu. Gitu. Jadi biar ego ini kamu jaga nggak apa-apa. Yang penting kamu happy dulu. Nggak apa-apa kalau kamu nggak bikin orang lain happy. Nggak apa-apa kalau kamu bukan yang mereka sukai. Karena kamu nggak terus-menerus bikin mereka happy. Ya, karena sebenarnya di balik kamu bisa bikin mereka happy, tersimpan banyak kesedihan dan menderitanya kamu. Dan juga sebenarnya ketika kamu sudah usaha keras, kamu cuma bisa melihat mereka happy, tapi dalam diri kamu kalian nggak tahu aja saya gimana. Well, udah saatnya kamu untuk daripada terus merasa anxiety, syukuri aja apa yang ada dalam hidup kamu, protect yang ada dalam hidup kamu, nggak usah terlalu mikirin orang lain.
Ya, ada waktunya, ada kalanya kamu mikirin orang lain, iya. Tapi kalau kamu nggak bisa melindungi diri kamu sendiri, tapi kamu udah jaga orang lain, yang ada kamu merusak medan energimu. Karena kamu jadi ada merasa anxiety, merasa nggak nyaman, merasa cemas, karena kamu eee, nggak ada di tempat yang tepat, gitu. Karena kamu terus-menerus, berputar mmm, di keadaan tersebut gitu. Jadi ya udah saatnya lebih ke hargai aja apa yang ada di dalam diri kamu ini dan ya udah jalani hidup kamu gitu. Jalani hidup kamu tegas ya, tegas gitu. Tapi proses Juni ini akan melalui rasa sakit hati. Karena kamu mau ego, karena kamu mau mewujudkan apa yang jadi milik kamu mau mewujudkan apa maumu, kamu mau mengutarakan keinginan kamu mau menjadikan keinginan kamu itu nyata, kamu akan berhadapan dengan rasa sakit. Nggak apa-apa, handle itu ya. Kamu bisa dan kamu luar biasa. Kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa, pending dulu aja. Tapi paling nggak kamu tahu, kamu maunya apa. Dan paling nggak kamu juga tahu, ini saatnya untuk kamu lebih mementingkan egomu dan keinginan kamu daripada orang lain. Di atas orang lain. Oke? Dan ada kartu fortune cookie. Kamu akan selalu damai, kamu akan selalu bahagia, kamu akan selalu dipenuhi dengan rezeki, ya kan? Karena kamu memang punya hoki itu, gitu. Sebenarnya energinya adalah energi kamu dikelilingi dengan banyak keberkahan, ya. Abundance dari kartu yang pertama ini. Oke, kalau aku coba angkat, kartu yang pertama itu adalah blossoming abundance, ya. Keberkahan yang merekah. Jadi juga ada kartu keberuntungan yang akan terus mengikuti kamu. Ini yang terjadi di bulan Juni. Tapi di tengah kamu itu selalu dikasih keberkahan, kamu juga ada perasaan nggak nyaman lah, kamu ada perasaan envy, cemburu. Nah itu yang akhirnya kayak nambah yang boten-boten dalam kehidupan kamu. Ya udah, kamu pikirin aja diri kamu sendiri. Itu baru akan memberi dan menjanjikan kebahagiaan buat kamu. Oke, seperti ini energi kamu di Juni ini. Kalau ada rasa sedikit sakit, ya bukan sedikit sih, cukup banyak rasa sakitnya. Hmm, tahan dulu aja. Kamu kuat kok, ya. Kamu bisa, gitu. Daripada kamu terus bahagiain orang lain, ya. Seperti itu. Nanti itu akan baik adanya buat bulan-bulan berikutnya. Kalau kamu mau bertahan di bulan ini. Ya, kalau belum ada perubahan di bulan-bulan berikutnya pun, paling tidak bulan ini kamu sudah memulainya. Oke, kita masuk ke PAL 3. Thank you yang sudah personal reading juga dengan saya. Kalau untuk kalian yang belum pernah personal reading, bisa cek nomor WhatsApp saya di 082149362887. Nomornya juga ada di deskripsi. Oke, Z langsung masuk ke PAL berikutnya, PAL ketiga yang beautiful. Oke, kita masuk ke set energi oracle-nya dulu. Yang pertama, aku ada lihat all tied up. Semua udah beres, ya. Semua udah beres. Juni ini adalah kartunya, energinya kamu beres. The Thinking Woman. Kalau ini buat cewek, ya, kamu adalah master dari diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu cewek, maka ini kartunya adalah tentang kamu yang semua urusan, semua masalah akan beres di Juni ini oleh kamu sendiri. Kalau kamu cowok, gimana? Kalau kamu cowok, maka di sini energi femininnya menyatakan bahwa kalau kamu mau semuanya beres di Juni ini, cobalah dan minta bantuanlah pada seorang wanita. Oke, kalau misalnya kamu punya pasangan, curhatlah dengan pasanganmu karena dia akan memberikan saran yang lebih baik. Kalau kamu belum punya pasangan dan masih nyari pasangan, saatnya kamu gencar karena bulan ini adalah bulan yang bagus khusus untuk kamu yang mau cari pasangan. Oke? No, suami-suami yang mau masalahnya cepat beres, tanya sama istrinya. Jangan disembunyi-sembunyiin karena cewek punya peran yang cukup kuat. Ada yang bilang energi feminim dari seorang wanita itu seperti energi penyihir. Jadi
berarti, punya energi daya magis yang kuat sehingga dia bisa memprediksi karena punya sensitivitas yang kuat. Dia bisa membantu, pasangannya untuk bisa menaikkan rezekinya. Makanya suami-suami hormati istrinya, gitu. Oke, ini bukan masalah membela wanita ya, ini adalah masalah The Thinking Woman yang saya tadi lagi buka kartunya. Kita lanjut ke The Emperor. Oke, dari set kartu The Emperor, sebenarnya ini bulan yang cukup baik sama kamu, buat kamu, ya. Yang cowok juga dapat bantuan cewek dan secara garis besar ini secara rezeki dan, eee, energi bagus. Semesta juga bilang kamu kejaga banget di bulan ini. Emosi kamu cukup stabil, terus kamu cukup happy, pekerjaan lancar, keuangan lancar, dan mm, 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 mm. Oke, karena ada The Emperor sama The Star, oke. Dan bisa dibilang masalah sih nggak mungkin nggak ada ya gitu. Tapi karena dominasi kartunya tadi adalah The Star dan The Emperor, aku bisa ngelihat utamanya kalian-kalian yang berbisnis atau kerja di posisi manajerial tertentu, itu kamu sangat bisa menghandle situasi meskipun kamu berhadapan dengan masalah di Juni ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kamu akan menolak ya, energi semesta kali ini kamu akan menolak rezeki bukan menolak rezeki, kok menolak rezeki sih? Kamu akan menolak, apa ya, kalau saya lihat, mmm, satu kesempatan ya, atau satu tawaran, tertentu, ataupun kamu juga bisa yang punya perusahaan atau berbisnis bisa jadi memecat orang, ataupun kamu ada menolak satu keputusan, gitu. Ya, pokoknya ini nggak cuman yang berbisnis, pokoknya secara general kamu akan menolak sebuah keputusan, kamu akan say no, kamu akan bilang tidak pada sebuah keputusan, dan, kamu cukup yakin dengan itu, dan ini untuk menyelamatkan diri kamu sendiri. Makanya energi kamu cukup stabil, karena kamu tahu yang kamu lakukan itu sudah benar. Oke, itu dari Four of Pentacles. Ini sebenarnya energinya tentang kebahagiaan, ketenangan batin, dan juga ada wanita yang bisa membantu kamu. Dan kalau kamu cewek, eee, ini adalah bulan yang baik buat kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu mau atau rencanakan sudah cukup lama. Misalnya mau traveling, misalnya mau jalan, misalnya mau mengembangkan spiritualitas ya, karena kartunya langsung masuk ke the prayers ya, smoke. Jadi kalau kalian berdoa most likely ya, kalau kalian, mulai afirmasi most likely bisa kejadian di Juni ini, ya. Sebagian besar akan terjadi keinginan kamu di Juni ini dan kamu, bisa dibilang happy dan cukup menguasai situasi Juni ini, gitu. So far itu yang saya lihat, oke. Semoga apa yang saya bacakan ini bisa membantu kalian semua, yang utamanya kalian yang tadi sudah mampir di pile 1, 2, dan sekarang yang 3. Gimana Kak kalau ketarik tiga-tiga pile kartunya? Monggo silahkan nggak apa-apa, ya. Tapi pastikan kamu tadi sudah menenangkan pikiran dan tahu mana yang mau kamu pilih. Oke, itu dari saya. Zee mau pamit dulu. Semoga video pilih kartu ini bisa membantu. Welcome to June 2025. Semoga kalian semua happy always. I love you all so much. Sampai ketemu mates di video-video aku berikutnya. Bye-bye.